Halo sahabat PIC, kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai cara pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN yang saat ini menggunakan sistem e-faktur web-based karena e-fakturnya sudah update menjadi e-faktur 3.0. Hal-hal yang kita butuhkan dan atau digunakan adalah peramban, yaitu dapat digunakan antara lain Chrome, Microsoft Edge, maupun Firefox. Nah, di sini kita juga butuh bukti bayar untuk menginput data pembayaran atas e-fakturnya. Oke, langsung saja. Pertama, kita langsung menuju web e-faktur. Kita cari e-faktur web-based. Kemudian pilih web e-faktur. Dia pasti berada di sisi paling atas. Nah, sebelum itu kita harus melakukan import sertifikat jika belum ada. Karena di sini saya sudah melampirkan sertifikat, maka kita hanya perlu memilih saja. Jika bingung untuk mengimpor sertifikat, jika menggunakan peramban Chrome, kita klik titik 3 yang ada di pojok atas kanan. Kemudian kita pilih setting. Kita search aja sertifikat. Dan ini ada di security. Kemudian kita pilih manage sertifikat. Nah, ini jika belum ada sertifikat, maka di sini itu kosong. Karena di sini sudah melakukan impor sertifikat semuanya, maka ada sertifikat PKP. Dan di sini juga diberitahu mengenai expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa dari sertifikat. Jadi kita dapat mengetahuinya. Kemudian jika belum diimport, kita pilih import. Kemudian pilih next. Ini kita browse file sertifikat kita ada di mana, diletakkan di mana. Jika sudah, kita pilih next. Dan biasanya kalau kita mau import sertifikat, ketika kita browse sertifikat itu tidak akan muncul, maka kita pilih di bagian kanan bawah di atas open atau cancel, kita pilih yang all files. Jadi biar terbaca semua file yang ada di dalam PC kita. Kemudian kita klik. Dan jika sudah, kita klik next lagi. Di sini password diisi dengan passphrase. Nah, kemudian klik next, dan nanti akan terbaca sertifikat yang telah kita impor. Kemudian kita close, karena di sini saya sudah mengimpor sertifikat, jadi tidak perlu di next sampai selesai. Dan jika baru mengimpor sertifikat, sebaiknya kita close dulu peramban yang digunakan. Kita pilih salah satu sertifikat. Dan kemudian ini ada login menggunakan password akun PKP. Password akun PKP di sini adalah kode ENOVA. Jika di sini saya menuliskannya ke dalam Excel terlebih dahulu. Jadi kita hanya
mengcopy paste saja. Setelah itu klik login. Dan di sini ada tampilan e-faktur pajak. Ada home, profil PKP, administrasi SPT, download CSP, Prepop. Jika kita belum pernah menggunakan e-faktur pajak, untuk melapor, kita harus merubah profil dulu. Kita ke profil PKP. Nah, ini kan profil pengguna. Nama penanda tangan faktur masih kosong. Sebaiknya kita isi dengan nama direktur perusahaan. Nama penanda tanganan SPT juga sama. Jabatannya juga diisi. Ya, kemudian kita klik simpan perubahan. Jika ini udah diisi, maka ketika kita posting SPT, kita tidak perlu lagi mengisi nama dan jabatan di SPT induknya ketika kita akan melaporkan. Kemudian di sini ada profil PKP. Ini memberikan informasi mengenai perusahaan maupun PKP yang bersangkutan. Dan di sini jika kita ingin melaporkan, kita pilih administrasi SPT. Kemudian monitoring SPT. Di sini ada tahun pajak. Kita klik tampilkan. Nah, ini berarti belum pernah melakukan pelaporan. Jika ingin melaporkan, kita pilih posting SPT. Kemudian pilih tahun pajak 2020, masa pajak yang akan dilaporkan. Karena ini bulan November, berarti kita melaporkan pajak di masa bulan Oktober. Jadi kita pilih masa pajak 10. Kemudian klik submit. Ini kita pilih OK. Dan tampilannya menjadi ada daftar SPT masa pajak 10 2020 pembetulan ke 0, proses posting, statusnya sukses posting. Kemudian ada action di sini ada pilihan buka, hapus dan cetak SPT. Di sini kan kita hanya baru posting, kemudian kita pilih buka. Kita pilih lampiran AB terlebih dahulu. Kita lihat rekapitulasi penyerahan. Nah, data-data di sini itu terdapat dari e-faktur pajak ketika kita melakukan pembuatan faktur pajak. Dia langsung otomatis menyangkut ke dalam e-faktur web base ini. Jadi kita hanya perlu mensinkronisasi saja. Kemudian ini tidak ada faktur masukannya. Tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, setelah sesuai dengan data yang ada, jika ada kredit pajak, maka kita tetap memasukkannya manual. Kita pilih pajak masukan lainnya, isi di kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya sebesar kompensasi yang ada. Jika tidak, dikosongkan saja. Kemudian kita checklist pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Kemudian kita klik submit. Pilih sertifikat. Sertifikatnya sama dengan ketika kita menggunakan e-faktur. Nah, kemudian ini Paspres. Paspres pun juga sama. Kalau kami ada database-nya. Jadi kita hanya mengkopas saja. Jika sudah, kita klik setuju. Laporan menggunakan e-faktur pajak ini dimulai dari masa pajak September. Jadi seharusnya untuk masa September sudah melakukan pelaporan menggunakan e-faktur web ini. Dan
Ini submit SPT lampiran AB berhasil. Kemudian kita klik OK. Lalu kita dialihkan ke halaman induk. Kemudian kita cek lagi satu persatu. Ini di Romawi 1 ada penyerahan barang dan jasa. Kita lihat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Ini berarti kita menggunakan kode faktur 010. Nah, berarti kan kita mengalami pajak kurang bayar. Berarti kita harus membayarkan pajaknya. Di sini kasusnya adalah pajak kurang bayar. Kita akan melaporkan PPN kurang bayar. Dan ini PPN ini sudah dibayarkan. Nah, kemudian kita klik yang icon search untuk memasukkan NTPN yang sudah ada di tanda bukti bayar. Nah, kemudian kita pilih di sini NTPN. Jika PBK, PBK itu pemindah bukuan karena misalnya salah kode, salah masa, dan lain sebagainya, maka kita pilih PBK. Karena ini normal, jadi kita pilih NTPN. Kemudian nomor NTPN. Nomor NTPN ini ada di bukti bayar. Nih, seperti ini NTPN biasanya ada di sebelah pojok kanan atas. Kemudian kita paste nilainya sesuai yang dibayarkan. Kemudian kita klik tambah. Nah, jika ini NTPN-nya betul, maka dia akan memunculkan nilainya benar, tanggal bayarnya juga dimunculkan oleh sistem. Jika salah, tidak dapat direkam. Oke, actionnya kita pilih yang checklist. Nah, jika kasusnya PPN lebih bayar, maka kita harus menceklis, memberikan tanda checklist kepada bagian H. Ini pilihannya ada butir 2D bukan SPT pembetulan jika PPN kurang lebih bayarnya adalah 00. Jika pembetulan ke 1, maka kita pilih butir 2F atau SPT pembetulan. Biasanya kita pilih selain PKP pasal 9 ayat 4B PPN. Nah, kemudian atas lebih bayar itu kita pilih untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya maupun dikompensasikan ke masa pajak yang sudah kita tentukan. Biasanya kita hanya memilih dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Karena di sini kasusnya kurang bayar, jadi kita tidak bisa menceklis yang ada di bagian H ini. Jadi kita lewati saja. Ini PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri juga tidak usah. Kemudian kita klik pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Ini kita checklist saja. Kemudian kita pilih tanggal pelaporannya. Tanggal pelaporannya karena dilaporkan hari ini, maka tanggal hari ini. Ini PKP. Jika itu perseroan, PT, CV, maka diisi dengan nama pemegang kekuasaan tertinggi. Di sini ada direktur. Berarti di sini namanya direktur atas PT tersebut. Kita isi nama dan jabatannya. Setelah kita isi, maka kita pilih submit. Berhasil submit SPT induk. Kita klik OK. Jika sudah dirasa yakin dengan data-data yang sudah diinput, dengan data bukti bayar, maupun PPN-nya sudah terhitung secara benar, maka kita tinggal pilih lapor. Ini sebelum dilapor kita ada keterangan
Tahun pajak 2020, masa pajak 10, pembetulan ke 0, status SPT kurang bayar sebesar sekian, dan itu jika benar, maka kita pilih lapor. Jika dirasa kurang yakin ataupun masih ragu dengan perhitungannya, maka kita dapat menghapus dulu, kemudian kita posting ulang sebelum dilapor agar tidak pembetulan. Tetapi jika sudah yakin, maka kita klik lapor saja. Kita pilih lapor. Proses lapor SPT berhasil. Kemudian klik OK. Dan di sini kita hanya ada BPE. BPE itu bukti penerimaan elektronik, yang artinya penyampaian SPT elektroniknya sudah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini kita cetak PDF. Kemudian ada cetak SPT. Cetak SPT di sini hanya menampilkan SPT induk saja, tidak seperti kita menggunakan e-faktur yang dilaporkannya menggunakan DJP online. Tetapi jika ingin mencetak bagian lampiran, maka bisa menggunakan e-fakturnya. Ini kita buka ya hasil cetak SPT. Dan ini adalah SPT induknya yang memberikan secara global mengenai penjualan maupun pembelian yang kita lakukan selama satu periode. Untuk pelaporan PPN masa dengan e-faktur web-based hanya sampai sini. Oke, sekian cara pelaporan SPT PPN. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.